ini kita siapin dulu ya, kita pakai APD dulu ya. Jadi udah mau mau pembukaan lengkap ya, itu kita pakai APD-nya ya. Lengkap sekali ya ini makanya. Dari bawah dulu, terus ini pakai baksot. Kemudian kita pasang perlaknya ya, dulu pasang perlak. Kemudian kita pasang underpadnya. Nah underpadnya ini harus dilipat seperti ini ya. Ini dilipat gini, nggak usah terlalu banyak sih sebenarnya, sedikit. Nah segini aja. Ini untuk nanti memegang kalau di kala 2 pas lahiran. Bentar ya ibu, diangkat dulu. Ini saya miring aja ke sini ya biar kelihatan. Nah jadi nanti itu ini fungsinya untuk megang seperti ini ya, megang nanti supaya dia tidak atau pelan-pelan keluar bayinya itu ya, tidak merobek juga si perineumnya. Tuh kemudian handuk taruh di atas ibu ya, di atas perut ibu. Taruh di atas perut ibu. Selanjutnya kita buka bak instrumen steril. Kita masukkan dulu kasa sama fluidnya. Fluidnya yang 3 ya. Ini juga steril. Kemudian kita buka dulu ini yang oksitosinnya. Pastikan tidak ada air di bagian atas. Kemudian kita potong dulu. Ini buang langsung ke safety box ya. Oke, ini taruh di luar dan kita pakai sarung tangan steril, tapi cuma tangan kanan aja ya. Pakai sarung tangan. Tangan kanan dulu karena satunya memegang oksitosin, yang tangan kirinya ya. Jadi ini kita ambil, buka teknik one hand seperti biasa. Ini ambil oksitosin, kemudian kita isi dulu. Ini diangkat seperti ini aja ya, dia tidak akan bocor ya, akan tumpah. Ini sama buang di safety box ya, nanti bisa mau dipakai lagi ya, jadi saya taruh situ aja. Oke, pastikan tidak ada udara, dorong sedikit sampai di ujung ada titik air dah. Kemudian kita tutup lagi teknik one hand. Kemudian baru pakai sarung tangan yang satu. Biasa ya, ini yang akan kena ke kulit boleh dipegang sama tangan sebelahnya. Kalau yang luar ini untuk yang udah pakai sarung tangan ya. Udah seperti ini. Nah kemudian ini ceritanya bayinya udah keluar ya, karena udah kala 2 nih. Kalau kita mau membantu kala 2, berarti ya lakukan nih ya untuk melahirkan bayi sampai akhirnya bayinya itu sudah di atas ibu. Nah di atas perut ibu, kemudian dikeringkan, kemudian nanti dibersihkan ya. Nah ini kita fokusnya langsung aja di kala 3-nya. Ini ceritanya masih nyambung ya, ini nyambung ya, pas ya. Nah kemudian kita berikutnya adalah mau memotong tali pusat ya, maka kita ambil klem. Ini tangan kita udah nggak steril karena sudah membantu melahirkan bayi, udah nggak apa-apa. Nah ini yang pertama kita pasang klemnya 2-3 cm dari arah bayi ya. Nah di sini pasang,
klemnya. Kemudian ambil klem satu lagi. Nah, yang berikutnya ini boleh ditarik dulu supaya nanti nggak muncar darahnya. Kan di sini darah semua kan isinya. Jadi begini dulu, ditarik dulu sedikit aja. Ya. Kemudian diklem lagi ya. Nah, sudah itu kita mau gunting tali pusatnya, boleh ambil kasa dan gunting tali pusat ini, taruh di bawahnya. Ini terus gunting ya. Ini sebenarnya biar darahnya nggak kemana-mana ya, nggak kena baik gitu ya, jadi pakai bawahnya pakai kasa. Gunting sudah. Ini kalau sudah, kita buangnya ini ke klorin tadi ya. Ini kalau ini siapkan, ini cairan berisi klorin yang ini buang. Selanjutnya ini kan ceritanya di sini ya. Nah, ini kan ceritanya di sini tadi ya. Nah, ceritanya dilepaskan gini. Nah, ini juga nggak akan panjang-panjang, awalan dia nggak terlalu panjang segini. Nah, selanjutnya kita ganti pakai klem yang ini ya. Ini ganti, buka, kita tempelkan klemnya di sini nah, di atas ini klem, terus udah diklem itu cetrek, ini buka. Udah, bayi udah selesai. Bayinya boleh ditimbang, kemudian diukur panjang badannya, dikasih imunisasi, kemudian nanti di IMD ya, di IMD ini kasih, ini buang, terus kasih selimut ya adanya. Kalau ada topi bayi boleh dipakaikan topi ini juga biar hangat ya. Ini bayinya IMD. Dah, ceritanya ini IMD ya. Nah, soalnya ini licin susah. Nah, ini kemudian kita selanjutnya cek dulu apakah ada bayi kedua atau enggak sebelum kita kasih oksitosin. Caranya gimana? Pegang tinggi fundusnya di mana. Kalau dia udah nggak ada bayi kan pasti dia sudah turun ya, tinggi rahimnya atau fundusnya di mana, sepusat. Kemudian kita lihat juga di sini tidak ada kan ya kepala bayi lagi gitu ya. Kalau tidak ada berarti tidak ada bayi kedua, baru kita mau suntikan oksitosin. Ambil ini ya, alkohol swab ya. Lupa terus ada, oh ini ada alkohol swab. Oke, di mana di inikannya? Di sepertiga paha luar sini ya, di atas di sini. Ini teknik one hand biasa, buka berapa derajat IM? 90 ya. Ini harusnya di daerah sebelah sini ya, tapi kan potongnya ini nggak ada di sini W-nya, tapi nggak ke ujung banget ya. Kalau ini kan di paha atas banget, ini agak ke sini ya. Oke, ini sirkuler biasa, mau sirkuler mau satu kali usap gini seret boleh ya, tapi biasanya biar lebih banyak areanya yang bersih, sirkuler. Kemudian ini kita cubit dulu, cubit pakai tangan kiri, kemudian tusuk, aspirasi dulu ada darah atau tidak. Kalau tidak ada darah baru kita dorong ya isi obatnya. Dah, lepaskan lagi, kemudian kita buang ke safety box ya, buang safety box ya. Nah, setelah itu baru kita peregangan tali pusat terkendali ya. Ini pindahkan klemnya 5-10 cm depan vulva. Ini dipegang ya, karena biasa kan ada darah yang keluar ya. Nah, ini pegangnya seperti ini ya, diselipkan di antara jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian tangan kiri ini dorso kranial. Dorso itu tulang belakang, kranial itu kan kepala kan ya. Jadi gini, tekan ke bawah terus ke sini ya, ini nah ini tekan supaya apa? Supaya uterinya atau uterusnya itu tidak ikut lepas ya, jadi ketahan. Ini diregangkan saja, jangan ditarik tapi diregangkan. Jadi regangkan segini, udah teregang, udah kita tungguin aja ke arah bawah ya, diregangkannya. Kemudian makin lama makin memanjang. Nah, tanda pelepasan plasenta adalah ini uterus membulat karena ada kontraksi dan ini semakin panjang. Pindahkan lagi 5-10 cm depan vulva. Regangkan lagi, ini masih dorsokranial, masih regangkan. Nah, kalau sudah ada mulai terlihat ya, nah ini masih belum, kita pindahkan lagi
Nah, misalnya sudah terlihat, ini boleh agak memutar begini biar dia lepasnya halus gitu ya, tidak ada selaput yang robek. Pelan-pelan. Nah, kalau udah terlihat gini, udah kita pegang, terus kita putar pelan-pelan. Oke, sudah. Ini yang ada klemnya di bawah, ini ditaruh di atas. Kemudian kita periksa yang plasenta nempel ke ibu ya, atau maternalnya. Nah, ini dilihat apakah jumlah kotiledonnya normal, ada yang robek apa enggak gitu ya, ada robekan enggak. Oke, tidak ada. Selaput ketuban juga sini utuh ya, tidak ada yang robek, ini tidak ada. Oke, dan kita juga pastikan ditekan-tekan seperti ini ya. Ini sambil mengecek ini boleh sambil masase fundus uteri ya. Jadi pas di fundus, pas yang di pusat itu diputar gini ya, di sirkuler gini, atau gini boleh, atau pakai ini boleh, ini ya gitu. Ini kita cek, tekan-tekan, ada darah yang mau muncul nggak? Kalau misalkan ada, berarti itu ada robekan ya. Nah, ini nggak ada. Oke, ini sambil ini 15 sampai 40 detik ya. Tapi kalau nggak bisa barengan nggak apa-apa, ini satu-satu aja dulu, satu-satu dulu periksa, tidak ada. Ya, terutama yang bagian nempel ke ini ya, kalau yang di sini mah aman insya Allah ya. Yang ini yang nempel ke ibu sudah, ini tidak ada, maka ini boleh dibuka. Ini di bawah ya, ininya posisinya di bawah, jangan di atas gini, tapi posisi di bawah. Udah, ini buang ke klorin, ini juga simpan, amankan. Oke, selanjutnya tadi kalau belum di masase fundus uteri, di masase 15-40 detik sudah. Kemudian kita cek laserasi jalan lahir, ini ditekan, ada yang keluar darah nggak? Tidak ada. Kalau ada, maka lakukan penjahitannya, cek dulu derajat berapa, terus dilakukan penjahitan. Sudah selesai untuk ini alat tiganya. Kemudian kita rapikan. Itu kalau penjahitan itu kalau ukur ya, estimasi berapa jumlah hilangan darah, buang ke plastik kuning ya. kalau ada Plastik kuning, kemudian kita ambil air BPP ya, kita bersihkan ini. banyak. Oke, ambil satu lagi ini untuk bersihkan yang area bawah ya. Ambil perlaknya yang tadi, terus dibersihkan ya. Ada lagi nggak ini? Ya, ini ceritanya yang lain. Kita bersihkan area sekitar ibu ya. Sudah selesai. Kemudian yang ini buka di klorin ya, kemudian pasang celana dalam ya ibu, terus pakai kain boleh ya, ditutup ibunya, rapihkan ya. Atau mau dirapihkan lagi silahkan ya. Sudah seperti itu kalian lihat. Alhamdulillah ibu ya udah selesai untuk proses persalinannya ya. Itu aja cukup. Ada mau ditanyakan, terus buka APD lah.